Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Minggu ke-10 sesudah Pentakosta bagi setiap jemaat yang hadir maupun setiap jemaat yang beribadah melalui siaran live streaming dan melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari ini adalah Ibu Pendeta Cindy Tumbelaka Van Munster. Dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema keragaman adalah anugerah ilahi. Terpujilah Tuhan Yesus, karena atas kasih-Nya seluruh kehidupan, kerja dan karya dapat dijalani. Terpujilah Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, karena atas penyertaannya, setiap karya pelayanan tetap dapat diselenggarakan dengan tuntunan kasih setianya. Melewati beragam cerita suka duka, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan persekutuan kita, boleh bersaksi bahwa sesungguhnya Tuhan selalu memberikan kekuatannya bagi kita dan bagi gerejanya. Pagi ini, melalui nyanyian, doa dan perenungan firman-Nya, kita akan diajak berkaca dari pengalaman hidup jemaat Tuhan dalam catatan penulis 1 Petrus. Kiranya ibadah kita saat ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Nya. Mengawali persekutuan, mari bersaat teduh. Umat Tuhan, sekarang marilah berdiri menyambut kehadiran firman-Nya di tengah persekutuan kita.
Jemaat Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nas pembimbing. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Diambil dari Efesus pasal 3 ayat 7. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkaulah sumber kehidupan yang senantiasa memelihara dan menyertai umat-Mu sepanjang waktu. Kami bersyukur sebab kasih-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Waktu sepekan sudah kami lalui di dalam pertolongan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan, sukacita, juga topangan dan penghiburan yang Engkau nyatakan bagi kami melalui orang-orang tepat yang Tuhan hadirkan. Bapa Maha Kuasa, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku banyak dosa yang kami lakukan, baik dalam tindakan juga tutur kata kami. Seringkali kami lalai melakukan perintah-Mu, bahkan acap kali kami menyakiti-Mu karena keegoisan hati kami. Kami memohon, ampunilah kami, teguhkanlah iman dan percaya kami, dan kuatkanlah kami untuk mampu menjalani kehidupan, serta baharuilah kami agar layak di hadapan-Mu. Ya Bapa di sorga, ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum berdoa, mari siapkan terlebih dahulu bacaannya. Kita akan membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13.
Kita siapkan terlebih dahulu bacaannya sebelum kita berdoa dan berdiri. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi kesiapan kami ini kami bawa juga disertai oleh kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu ya Roh Kudus, sambutlah kesediaan kami ini dengan hikmat-Mu, dengan pengertian dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Supaya kami tidak hanya mampu membaca, tapi juga mampu memahami. Tidak hanya menjadi tahu, tapi menghayati, dan pada akhirnya karuniakan kami keberanian untuk melakukan firman yang kami baca. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Efesus 3 ayat 1 sampai 13 yang mengatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam Injil yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagaimana yang kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Untuk mendapat gambaran tentang hubungan Rasul Paulus dengan jemaat Efesus, ada baiknya nanti kalau ada waktu kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 19. Itu awal mula dari hubungan Rasul Paulus dengan jemaat di Efesus. Kisah Para Rasul pasal 19 itu menceritakan bahwa awalnya Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus itu selama 3 bulan dengan memakai rumah-rumah ibadah orang Yahudi. 3 bulan memberitakan Injil di rumah ibadah, ada beberapa orang Yahudi yang tidak suka dan mengumpat-ngumpat, mereka pakai bahasanya itu. Mereka tidak suka sehingga Paulus akhirnya memutuskan untuk pindah ke ruang kuliah Tiranus untuk mengajar. Tapi ketika dia pindah dari rumah ibadah ke ruang kuliah, rupanya pendengarnya malah bertambah banyak. Tidak hanya orang Yahudi, tapi juga orang-orang yang bukan Yahudi. Singkat cerita, di Efesus itu Paulus melakukan pelayanan yang luar biasa. Pemberitaan firman-Nya banyak mengubah orang, menjadikan orang percaya kepada Kristus. Dia juga banyak mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan para penyihir, Efesus menceritakan adanya banyak penyihir di situ, juga ikut bertobat. Bahkan para penyembah berhala pun ikut bertobat. Kalau sudah ada perubahan di masyarakat, tentu Bapak Ibu ada yang merasa dirugikan. Siapa yang merasa dirugikan? Kisah Para Rasul mencatat pemberitaan Paulus itu ternyata mengganggu pemasukan pengrajin perak yang biasanya membuat atribut ibadah untuk kuil-kuil Dewi Artemis. Pengrajin-pengrajin perak ini merasa pemasukannya akan terganggu kalau orang-orang mulai meninggalkan penyembahan di kuil Dewi Artemis, sehingga mereka mengadakan huru-hara. Salah satu tokohnya dicatat di Kisah Para Rasul bernama Demetrius. Jadi mereka menimbulkan huru-hara, menggalang massa yang mengharuskan Paulus sepertinya harus diselamatkan. Singkat cerita, setelah keributan itu, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Makedonia, tapi masih tetap di bawah ancaman bahwa dia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, baik yang merasa dirugikan karena banyak yang sudah menjadi percaya maupun yang secara ekonomi mereka mengalami dampak dari pemberitaan Paulus. Perpisahan Paulus dicatat di Kisah Para Rasul itu sebagai peristiwa yang mengharukan. Rupanya kepergian Paulus meninggalkan jemaat Efesus itu membuat kesan yang menyakitkan bagi jemaat. Kisah Rasul 20 mencatat bahwa Paulus pun mengaku pelayanannya di Efesus itu banyak mencucurkan air mata. Ada tertulis di situ, Paulus bilang banyak mencucurkan air mata dan dia mengalami pencobaan dari orang Yahudi yang mau membunuhnya. Maka Kisah Rasul 20 ayat 37, menangislah mereka. Bapak Ibu, sungguh perpisahan yang mengharukan. Dengan berat hati jemaat melepaskan kepergian Paulus, dan Paulus pun mengaku bahwa pelayanan di Efesus walaupun banyak orang bertobat tapi tidak seindah yang dibayangkan. Dalam keadaan kasih, masih saling mengasihi, dan dalam kerinduan yang amat sangat kepada Paulus, di kemudian hari jemaat Efesus malah mendapat kabar bahwa Paulus dipenjara. Ada semacam rasa bersalah dari jemaat ini. Mereka mungkin menduga atau mengira bahwa Paulus dipenjara oleh pemerintah Romawi ini karena mereka. Mungkin ini ada hubungannya dengan keributan di Efesus waktu Paulus memberitakan Injil di Efesus. Sehingga jemaat di Efesus seperti merasa bersalah. Bacaan kita ayat 13 memakai istilah tawar hati melihat kesesakan
Paulus. Inilah kenapa Bapak Ibu, Paulus menuliskan bagian ini. Bacaan kita pasal 3 ayat 4 sampai 6. Paulus mau bilang bahwa ini bukan karena mereka, bukan gara-gara menginjili orang Efesus banyak yang menjadi percaya dan banyak yang disembuhkan, merasa diselamatkan, lalu Paulus akhirnya dipenjara karena itu. Tapi Paulus bilang ini karena dia membuka rahasia keselamatan Allah, bukan karena orang Efesus, tapi karena dia membuka rahasia keselamatan Allah. Ada di ayat 4 sampai 6. Apa rahasianya? Bahwa orang-orang yang bukan Yahudi juga ternyata masuk dalam janji keselamatan Allah yang diberikan dalam Kristus Yesus. Paulus mau bilang ini gara-gara ada rahasia yang dia buka ke umum. Apa rahasianya? Orang yang bukan Yahudi juga masuk dalam perjanjian keselamatan Allah karena Kristus. Ayat 10, Paulus bilang bahwa jemaat mereka juga diberikan pelbagai ragam hikmat Allah yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus. Sekalipun mereka bukan orang Yahudi, sekalipun mereka adalah orang dari pelbagai bangsa, bersunat maupun tidak, makan ini dan itu rahasia besar. Ayat 12, orang-orang yang bukan Yahudi juga boleh masuk, boleh datang kepada Allah. Itulah kenapa ayat 13 Paulus tutup dengan istilah supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakan Paulus. Bukan karena kalian, tapi karena aku buka rahasia bahwa keselamatan ini untuk semua orang. Yang bukan Yahudi pun di dalam Kristus mendapat bagian dalam keselamatan Allah, dan mereka boleh datang kepada Allah. Mereka bahkan mendapat hikmat yang sama dengan apa yang Allah anugerahkan kepada umat pilihannya. Setelah menguatkan jemaat dengan menuliskan hal-hal itu, kira-kira apa respon yang diharapkan Paulus dari jemaat? Kalau Paulus sudah mengatakan kepada jemaat, bukan karena kalian, tapi karena aku buka rahasia ini. Kira-kira responnya? Paulus mau supaya orang tahu bahwa keselamatan yang dikerjakan Allah itu adalah untuk semua orang. Inilah mengapa Paulus memakai kata rahasia. Karena mereka yang sudah selamat pada waktu itu adalah umat pilihan Allah Yahudi itu tidak mau memberitahukan keselamatan itu kepada orang lain. Ini menjadi rahasia mereka. Tapi Paulus mau supaya semua orang tahu, baik orang Yahudi maupun yang bukan, sampai kita sekarang di sini. Keselamatan Allah itu untuk semua orang. Kenapa orang Yahudi menyimpan itu sebagai suatu rahasia? Ya mungkin karena mereka tidak mau tersaingi. Mereka takut kalau ada orang lain diselamatkan nanti bagian mereka akan berkurang. Atau mungkin orang Yahudi sedikit banyak 11-12 dengan kita, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bapak Ibu, masalahnya karakter ini juga ada pada kita. Ketika kita sudah mendapat keselamatan, kita pun enggan memberitahukan orang lain. Apa contohnya? Sekarang dalam situasi adaptasi kenormalan baru, jaringan internet ini menjadi penentu, khususnya bagi pembelajaran jarak jauh anak-anak kita yang masih di bangku sekolah. Kita yang sudah punya jaringan internet, kadang-kadang kita tidak berpikir untuk menanyakan ke anak sebelah, kalian bisa sekolah ada internet enggak? Yang penting anak saya aman. Anak lain mau sekolah kek, mau enggak kek, kita tidak mau berbagi keselamatan itu. Belajar dari pesan Paulus, keselamatan Allah untuk semua. Mulai sekarang, tanyakan ke anak sebelah, gimana kalian belajar? Apa mau berbagi internet dengan kami? Ayo datang.
atau mau berbagi gawai dengan kami supaya yang sekolah bukan cuma anak di rumah ini, anak semua ini satu jalan juga sekolah. Ada juga mungkin ketika kita tahu bahwa ada pasar murah kah, ada kemudahan akses untuk mendapat bantuan kah, kemudahan akses untuk urusan tertentu. Kita yang sudah tahu manfaatnya, kita yang sudah menikmati manfaatnya, kita gak mau kasih tahu orang lain. Karena keselamatan ini cuma untuk kita. Orang lain mau selamat kayak mau enggak, mau dia susah kayak terserah. Jangan kayak gitu Bapak Ibu. Itu yang Paulus bilang, keselamatan Allah untuk semua. Kalau kita tahulah ternyata ada gaya hidup yang sangat menentukan untuk kita berhemat, kasih tahu ke orang. Supaya ekonomi yang selamat gak cuma di rumah kita, orang lain juga. Kalau adalah gaya hidup yang membuat orang lain lebih sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kasih tahu ke orang lain, ingatkan ke orang lain supaya yang sehat tidak hanya kita, mereka juga. Karena keselamatan itu untuk semua orang. Kali ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan, bukan hanya keselamatan rohani, tapi kita yang sedang bersama-sama berjuang menghadapi adaptasi kenormalan baru ini. Ingat pesan Paulus bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk kita. Kalau kita bisa bagi ke orang, bagi. Kalau kita bisa kasih tahu ke orang lain, kasih tahu. Kalau kita bisa ingatkan ke orang lain, kita ingatkan. Dan yang kedua yang saya suka dari bagian ini adalah kenapa Paulus memberitahukan ini. Kenapa Paulus bilang kalian tidak perlu tawar hati karena kesesakanku. Pada sisi lain, Paulus mau menyiapkan jemaat bahwa dalam memberitakan keselamatan Allah, kita pun harus siap menjadi martir. Menjadi martir bukan maksudnya mati bodoh-bodoh ya, mati sia-sia, tapi dalam artian menyampaikan keselamatan dari Allah dalam kehidupan sehari-hari pun butuh pengorbanan, baik perasaan maupun materi. Ingat bahwa di Kisah Para Rasul 20, Paulus mengaku dia melayani dengan bercucuran air mata. Artinya memang ada perasaan yang akan terkuras di situ. Dan tubuh yang dipenjara itu adalah bukti bahwa jasmani ini pun, materi yang ada pada dia pun, itu akan menjadi pengorbanan untuk orang lain dan persembahan bagi Tuhan. Dalam kita bekerja menyampaikan keselamatan Allah bagi orang lain, kita pun akan mengalami kerugian materi. Kita bisa aja bilang gini, enak aja kita yang bayar internet ditinggal nebeng. Habis itu kita tergoda untuk patungan dong gitu kan. Intinya kita gak mau berkorban sendiri. Tapi Paulus bilang kita harus siap. Kalau ternyata mereka harus dibantu dan kita harus berkorban untuk itu, keselamatan itu bukan untuk kita aja. Supaya yang sekolah jangan cuma anak kita aja. Kalaupun akhirnya kita mesti berbagai gawai, enak aja beli gawai mahal-mahal akhirnya bagi dipinjam anak tetangga. Supaya yang sekolah bukan cuma anak kita. Daripada kita cuma update status gak jelas kan, segala makanan dipamer, ini dipamer, mendingan kita bagi untuk anak sekolah. Itu jauh lebih berguna. Kita mungkin akan berkorban. Kita mungkin akan berkorban dalam banyak hal. Kekurangan materi juga yang mestinya dia dipenjara karena Allah. Dalam artian dia memahami bahwa memang pelayanannya seperti ini yang Tuhan mau. Memang pengorbanan seperti ini yang Tuhan kehendaki. Kita mungkin akan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Dibilang pahlawan kesiangan lah, dibilang sok kaya lah. Tapi dalam artian sudahlah, Rasul sebesar Paulus saya mengaku ini pelayanan ini penuh bercucuran air mata kok. Tapi apa boleh buat? Intinya supaya keselamatan itu dirasakan oleh semua orang.
pengorbanan harus dirasakan oleh banyak orang. Kita sekarang memang sama-sama susah. Dalam artian perubahan ini membawa kita kepada situasi yang tidak senyaman dulu. Kita sama-sama terbatas, kita sama-sama terancam kurang. Tapi kalau kita melihat dari kehidupan Paulus, kurang terancam apa lagi dia itu? Hidupnya itu sudah hitungan hari. Tapi justru dalam keterbatasan itu, jangan sampai keterbatasan itu membuat kita tidak mampu memberitakan keselamatan Allah. Yang terbatas itu kita. Keselamatan Allah seharusnya tidak terbatas. Mari kita buktikan justru di saat-saat seperti ini. Kita terbatas, betul. Kita terancam kurang, betul. Kita tidak munafik soal itu. Kita pun gak sehat-sehat amat untuk menjadi orang yang selalu menyuarakan semangat kerja buat orang lain. Betul. Tapi jangan sampai keterbatasan manusia kita itu membuat kita tidak mampu masuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah yang besar. Kita yang rugi, Bapak Ibu. Hidup sudah tidak tahu sampai kapan. Kalau sampai tidak berguna juga kita yang rugi. Karena itu mari imani, mari hayati apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat Efesus. Kalau akhirnya kita dirugikan dalam berbagai modal, dalam berbagai bidang kehidupan kita dirugikan. Tapi Paulus bilang itu bukan karena siapa-siapa. Itu bukan karena kalian aku dipenjara. Itu bukan karena kalian aku dirugikan. Itu bukan karena orang jahat yang memfitnah, bukan. Itu bukan karena orang gak suka aja makanya kita dipersekusi sedemikian rupa, bukan. Tapi karena Tuhan memilih kita untuk melayani dengan cara yang sedemikian menantang. Bukan karena orang lain. Kita dirugikan, betul kita rugi. Tapi itu bukan karena mereka. Kita sakit mungkin karena kita terlalu berbagi lalu kita akhirnya sakit sendiri. Itu bukan karena mereka. Karena Tuhan menentukan dan memanggil kita untuk melayani di situasi seperti ini dengan cara yang lebih menantang. Kita harus lebih kreatif, lebih inovatif dari yang kemarin-kemarin. Justru dalam keterbatasan ada tantangan untuk melayani dengan lebih kreatif dan inovatif. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Akan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh belajar itu, mohon Tuhan karuniakan kami ide, karuniakan kami gagasan. Bagaimana caranya supaya kami pun dapat memberitakan keselamatan-Mu kepada sebanyak mungkin orang. Kami mohon ya Roh Kudus, beri kami kepekaan, mampukan kami melihat peluang mana yang bisa kami manfaatkan. Karena kami percaya justru di saat-saat seperti ini, Engkau menginginkan kami untuk kembali bergeliat, memberitakan keselamatan, bahkan dengan cara yang baru. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi seluruh dunia ini yang bersama-sama bergumul, berusaha menemukan penyembuhnya. Kami punya iman. Kami punya rahasia yang mungkin orang lain tidak tahu. Kami punya Kristus, Tabib Agung. Kami punya Allah yang adalah sumber kehidupan, penentu segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bahkan di langit. Karena itu kepada-Mu ya Allah, kami pertaruhkan usaha satu dunia ini untuk menemukan vaksin, untuk memutus rantai penyebaran pandemi, untuk berusaha meyakinkan warga dunia bahwa ada atau tidak penyakit, kita harus lebih bertanggung jawab terhadap hidup masing-masing. Kita harus lebih peduli kepada kesehatan masing-masing. Tolong setiap orang yang Engkau tentukan untuk memberitakan berita ini, supaya wajah dunia kami pun berubah menjadi lebih sehat, menjadi lebih ramah, walaupun dalam segala keterbatasan, menjadi lebih peduli, dan nama-Mu lah yang dimuliakan di atas semuanya itu. Kami berdoa bagi dunia yang juga tidak luput dari bencana alam, dari konflik, dari kelalaian yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa. Kami berdoa kiranya Engkau mengingatkan kami bahwa pandemi itu bukan satu-satunya masalah yang kami hadapi bersama, supaya kami juga lebih memperluas wawasan dan penglihatan kami, memperluas peluang kepada siapa Engkau mengutus kami untuk menjadi pulih dan menjadi baik. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu dalam segala keterbatasan. Kami bersyukur untuk ibadah-ibadah yang tetap berlangsung, baik dalam jaringan maupun tatap muka, tapi di atas semuanya itu ya Tuhan, yakinkanlah gereja-gereja dimanapun kami beribadah bukan hanya untuk membuktikan eksistensi, tapi kami diutus untuk memelihara kehidupan, supaya ketika kami tetap mengadakan ibadah, bukan hanya ritualnya yang terlihat, tetapi upaya kami untuk memelihara kehidupan mulai dari anak-anak sampai orang tua, itu boleh terlihat dan boleh menjadi kesaksian bahwa gereja bukan hanya soal ibadah, tapi hidup yang diselamatkan di dalam Kristus Tuhan kami. Kami berdoa untuk
gereja kami GPIB Sejahtera, khususnya keluarga Bapak Manusiwa, keluarga Bapak Latorake, keluarga Bapak Bramono, keluarga Bapak Fernandes Batu, keluarga Bapak Boy Kainama, Ibu Kristina Mawikere, Bapak Rashid Adrai, Ibu Litawati Simarmata, Ibu Pikaulima Patola, dan Bapak Mario Taihutu. Kami berdoa dalam perjuangan keluarga-keluarga ini untuk memenuhi segala kebutuhan, untuk menjaga kesehatan, bahkan bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kehadiran-Mu dan menguatkan keluarga-keluarga ini bahwa segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Engkau. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sakit, secara khusus yang dirawat di rumah sakit, adik Felix Kristanto. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan kekasih-kekasih kami yang sakit dalam segala pergumulan mereka. Tapi di atas semuanya itu, kalau kami sakit karena cara berpikir kami yang salah, sehingga gaya hidup kami pun menjadi tidak bertanggung jawab, ataupun karena hubungan kami yang tidak baik dengan orang lain, Tuhan mampukan kami bertobat, supaya nyata bagi kami Engkau Allah yang tidak hanya sanggup menyembuhkan jasmani kami, tetapi juga kehidupan kami secara utuh. Segala perjuangan keluarga, pertaruhan keluarga, kami tahu Engkau hakim yang adil. Jadilah segala sesuatu menurut kehendak-Mu, kehendak-Mu lah yang terbaik. Ini doa kami. Kami bersiap-siap melanjutkan hidup kami masing-masing dengan segala tugas panggilan yang sudah Engkau tentukan untuk kami jalani ke depan. Yakinkan kami Tuhan, kalau kami harus melayani, kami harus bekerja, kami harus bersusah payah, bahkan mengalami kerugian. Yakinkan kami, itu bukan salah siapa-siapa. Supaya kami tidak terlibat dalam saling menyalahkan, tapi yakinkan kami, Engkaulah Tuhan yang menentukan kami untuk bangkit, untuk hidup lebih baik, bekerja lebih giat, mempertaruhkan ketaatan dan iman kami hanya kepadamu. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kita kepada Allah. Marilah kita memberikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarik 16 pasal yang 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara beri. Ucap syukur pada Tuhan.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami membawa ungkapan syukur hati kami melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripadamu. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Sumber berkat, kami berdoa. Amin. Persilakan duduk kembali. Pokok Warta, Minggu 9 Agustus 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaktian, disampaikan informasi berikut. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Dalam masa new normal, maka ibadah Pelkat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan secara daring. Pelkat Gerakan Pemuda diharapkan dapat mengikuti ibadah daring dari rumah melalui aplikasi Zoom yang dijadwalkan pada hari tanggal Sabtu 15 Agustus 2020, waktu pukul 17 sampai pukul 19 WIB. Pelayan firman, Bapak Pendeta Benjamin Lauhana Pesi, MTH. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga dilakukan secara daring, jemaat beribadah di rumah, tata ibadah dan link pelayan firman akan dibagikan melalui grup WhatsApp per sektor. Pada tanggal Rabu 12 Agustus, waktu 19 sampai selesai, pelayan firman Bapak Pendeta Benjamin Lauhana Pesi, MTH. Kehadiran ibadah hari Minggu sesuai jadwal. Kehadiran ibadah hari Minggu diatur sesuai jadwal per sektor. Ibadah hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta tanggal 16 Agustus 2020 jam 10, warga jemaat sektor pelayanan 3. Untuk jam 17, warga jemaat sektor pelayanan 4. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat khusus agenda tunggal serah terima fungsionaris PHMJ periode 2017 sampai 2020 kepada PHMJ periode 2020 sampai 2022 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 15 Agustus 2020 jam 10 WIB sampai dengan selesai. Tempat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Dimohon kehadiran seluruh presbiter sektor pelayanan 1 sampai dengan pelayanan 5. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan 8 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Ibu Pendeta Cindy Tumbelaka Van Muster dalam ibadah Minggu ke-10 sesudah Pentakosta Minggu 9 Agustus 2020 jam 10 WIB. Atas sumbangan keluarga NN sektor pelayanan 4, sebuah mesin fotokopi SAP
untuk penggunaan operasional kantor Majelis Jemaat dan 3 standing land yang telah diterima pada hari Minggu ini. Yang ketiga, kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lainnya yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberikan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Terima kasih. Demikian Bapak Jemaat. Mari berdiri. Dalam kita bersama-sama memasuki adaptasi kebiasaan baru, Bapak Ibu, jadilah bagian dari solusi, baik di keluarga kita sendiri, di gereja, dan di masyarakat. Paulus menyampaikan kepada kita, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu ke Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.